Pernah bayangin gak sih, ondel-ondel lagi tidur nyenyak di ruang tamu, tiba-tiba dihantui suara kentungan patroli malam yang wujudnya malah kayak manusia bawa pentungan dan nongol di kasur? Lah, itu bukan mimpi biasa, tapi awal dari petualangan tungtung sahur paling ajaib, lucu, sekaligus absurd yang pernah dialami ondel-ondel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di channel kita yang selalu menghadirkan cerita-cerita gokil dan penuh warna dari dunia ondel-ondel yang gak pernah kehabisan kejutan. Jangan lupa ya buat like video ini kalau kalian senyum-senyum sendiri, komen pendapat lucu kalian, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita ondel-ondel selanjutnya yang makin aneh tapi bikin nagih. Tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, teman-teman. Biar video ini penuh berkah. Dan tulis juga kalian nonton dari daerah mana. Biar kita semua bisa saling sapa, dari Sabang sampai Merauke. Malam itu suasana rumah ondel-ondel kecil benar-benar sepi. Tidak ada suara TV, tidak ada suara sendok jatuh, bahkan suara tikus pun gak kedengaran. Yang ada cuma suara kipas angin yang mendesah pelan, seperti napas makhluk misterius dari gua. Di ruang tamu, terhampar satu kasur tipis, bantal guling, dan tikar yang udah dibentang sejak selepas tarawih. Itu adalah kasur cadangan khusus bulan Ramadan, buat siapapun yang mau tidur dekat dapur dan bangun cepat waktu sahur. Biasanya yang nempatin kasur itu si ondel-ondel kecil. Makhluk yang badannya besar tapi punya rasa penasaran kayak anak-anak usia TK. Malam ini, dia tidur di situ karena pengin jadi yang pertama bangun dan nyobain telur dadar spesial buatan Mak Encep. Telur dadar yang katanya bisa bikin ngiler meskipun cuma lihat dari baunya aja. Dengan badan yang berat kayak ember isi batu bata, si ondel-ondel kecil rebahan dan langsung tenggelam dalam dunia mimpi. Baru juga 5 menit melekin mata ke langit-langit ruang tamu, dia udah tidur dengan posisi miring ke kiri, mulut nganga, dan satu tangan megang sendok plastik, buat jaga-jaga kalau bangun dan makanan sahur belum siap. Di sekelilingnya, semuanya tampak damai. Bahkan cicak pun seolah-olah ikut tidur, nempel di tembok tanpa gerak. Tapi, damai itu cuma bertahan sebentar. Tung, 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 sahur. Suara kentungan memecah keheningan malam kayak suara petasan di tengah acara lamaran. Tapi yang bikin ngeri, suara itu bukan dari luar rumah. Bukan dari jalan. Bukan dari toa musola. Bukan juga dari speaker keliling abang ronda. Itu dari dalam rumah. Tepat dari arah dapur. Si ondel-ondel yang tadinya tidur kayak singa kenyang, langsung kebangun dengan mata melebar, rambut ngembang, dan napas terengah kayak habis lomba lari karung. Dia nggak tahu ini suara siapa, tapi jelas-jelas bukan suara biasa. Pelan-pelan, si ondel-ondel ngangkat kepala. Matanya nyasar ke arah pintu dapur yang terbuka sedikit. Lampunya mati, tapi ada bayangan. Sosok tinggi besar berdiri di sana. Tingginya hampir nyentuh langit-langit rumah. Badannya kekar, bajunya kayak seragam satpam, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Lebih mirip wajan bolong yang dikasih mata boneka. Di tangannya ada pentungan besar yang mengkilat, kayak habis dipoles pakai minyak goreng curah. Suara kentungan pun berbunyi lagi, kali ini lebih kencang dan makin mendekat. Tung, tung, sahur. Tanpa pikir panjang, si ondel-ondel langsung kabur ke bawah kolong meja makan. Guling dilempar, sendok dijatuhin, bantal ditendang, dan tikar dibiarkan berantakan kayak habis dilewati kereta cepat. Tapi, anehnya, pas dia ngintip dari kolong meja, sosok itu nggak kelihatan. Ruang tamu kosong. Cuma ada kipas angin yang muter lambat dan baju jemuran yang digantung di sudut ruangan. Loh, mana perginya itu makhluk? Pikir si ondel-ondel sambil pelan-pelan keluar dari kolong. Dia berdiri. Napasnya masih tersengal. Keringat menetes dari dahi. Tiba-tiba, kentungan bunyi lagi. Tapi kali ini dari dalam kasur. Tung 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 tung. Kasur yang tadi jadi tempat tidur si ondel-ondel bergerak-gerak sendiri. Pelan tapi pasti, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Si ondel-ondel panik. Mau lari tapi kaki gemetaran. Mau teriak tapi tenggorokan kering. Mau sembunyi ke kulkas, tapi isinya penuh sama stok kolak pisang. Dia cuma bisa berdiri di pojok ruangan sambil megang sapu lidi. Senjata andalan kalau makhluk itu tiba-tiba muncul dan ngajak duel. Tapi yang keluar dari kasur bukan orang, bukan hantu, bukan maling.
Yang keluar adalah sosok absurd. Manusia mirip ondel-ondel juga, tapi lebih besar, lebih bulat, dan baunya seperti kentang busuk yang udah seminggu nggak dijual di pasar. Makhluk itu membawa kentungan yang lebih besar, dan anehnya, dia langsung naik ke atas meja makan sambil goyang-goyangin pentungannya. Teriak, "Tunggu! Tunggu aku dulu. Aku mau ikut sahur." Si ondel-ondel kecil bengong. Dalam situasi kayak gini, dia malah nggak tahu harus ketakutan atau ketawa. Karena jujur, ekspresi makhluk itu malah kayak anak kecil yang ketinggalan naik odong-odong. Tiba-tiba ruangan jadi terang benderang. Bukan karena lampu dinyalain, tapi karena langit-langit rumah kebuka, dan cahaya warna-warni tumpah dari langit. Ondel-ondel mendongak. Di atas sana, terlihat dunia lain. Dunia penuh makhluk aneh dan warna yang gak ada di katalog cat tembok. Dunia di mana logika ditinggalin, dan keanehan jadi biasa. Dunia tung-tung sahur, begitu kata suara dari langit yang entah dari mana asalnya. Tanpa sadar, si ondel-ondel mulai terangkat ke udara, ditarik pelan oleh sinar ungu yang berputar-putar kayak kipas angin. Dia mencoba melawan, tapi tubuhnya malah ikut melayang kayak balon helium yang dilepas bocah di pasar malam. Sambil melayang, ondel-ondel melihat sosok-sosok aneh lain ikut terbang. Ada ayam pakai dasi kupu-kupu, ikan lele yang main saksofone, dan singkong berjalan yang sibuk buka puasa dengan kola. Semua bersorak, semua tertawa, semua menuju satu tempat. Taman sahur ajaib, tempat petualangan baru dimulai. Si ondel-ondel cuma bisa pasrah. Mungkin tadi dia tidur, mungkin ini cuma mimpi, tapi rasanya terlalu nyata buat disebut mimpi biasa. Saat kakinya menyentuh tanah di dunia tung-tung sahur, ondel-ondel melihat dirinya sudah berubah. Tubuhnya jadi lebih ringan, tangannya bisa muter kayak kipas, dan dia punya topi yang bisa ngomong. Topinya bilang, "Selamat datang, ondel-ondel kecil. Kamu terpilih untuk menjalani petualangan sahur paling absurd yang pernah ada. Pegang erat kentungan ini, dan bersiaplah bertemu teman-teman anehmu." Si ondel-ondel pun menerima kentungan itu. Bukan kentungan biasa, tapi kentungan bercahaya yang bisa ngeluarin aroma kolak dan suara dangdut koplo. Begitulah, malam yang dimulai dari kasur ruang tamu berubah menjadi malam penuh keajaiban yang bahkan mimpi pun gak sanggup bayangin. Dari suara kentungan di dapur sampai dunia penuh warna dan makhluk-makhluk nyeleneh. Ondel-ondel sadar, kadang sahur bisa jadi awal dari perjalanan yang luar biasa. Asal berani bangun, dan gak takut sama kentungan yang tiba-tiba nongol dari kasur. Baru saja ondel-ondel kecil menginjakan kaki di dunia tung-tung sahur, dia langsung disambut keramaian yang bikin mata membelalak dan mulut menganga. Ada pasar malam terapung di atas langit, ada jembatan dari mie instan yang digoreng kering, dan ada rombongan makhluk lucu-lucu yang lagi arak-arakan sambil nyanyi lagu sahur remix. Di antara kerumunan itu, muncullah tokoh pertama yang bikin ondel-ondel bengong, Lirili Larila, seekor gajah berkaktus dengan sandal jepit warna merah muda yang kedodoran di kaki belakangnya. Gajah ini punya suara cempreng, tapi gayanya kayak diva dangdut, lengkap dengan selendang bergambar ketupat. Lirili Larila menyapa dengan anggun, "Selamat datang di tung-tung sahur. Kamu pasti ondel-ondel kecil yang dipilih dari dunia kasur, ya?" Ondel-ondel kecil cuma bisa ngangguk. Dia masih syok. Belum sempat menjawab, tiba-tiba muncul makhluk lain. Melompat dari pohon pisang raksasa yang daunnya bisa dipakai payung. BRR Patapim, seekor bekantan raksasa dengan janggut dari akar pepaya. Ukurannya setara truk tangki air. Tapi mukanya kekanak-kanakan dan matanya berbinar kayak lagi lihat piring nasi padang. BRR Patapim langsung lompat ke samping ondel-ondel, dan tanpa aba-aba dia berkata, "Sahur tanpa sahabat? Gak seru dong. Sini, kita bertualang bersama." Sebelum ondel-ondel sempat berkata, "Tunggu." Dari bawah tenda cilok berlampu kelap-kelip muncul sosok ajaib lainnya, Chimpanzini Bananini, seekor simpanse berbulu hijau terang, lengkap dengan helm pisang dan sepatu roda yang nyala-nyala. Setiap dia jalan, ada suara, kling-kling, kayak mangkuk pecel lele yang digoyang. Chimpanzini Bananini terkenal sebagai penjelajah rasa sahur. Dari nasi uduk dimasak dengan marshmallow sampai kolak durian pakai taburan keju mozzarella. Dia nyamperin ondel-ondel sambil lempar pisang yang meledak jadi konfeti, dan bilang, "Waktunya pesta sahur. Bro, dunia ini butuh semangat baru, dan kamu adalah bintang tamunya." Saking banyaknya makhluk aneh dan penuh warna, ondel-ondel kecil nggak tahu harus fokus kemana. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah sosok yang bergerak lembut di tengah keramaian,
Berputar bak penari balet yang melayang tanpa menyentuh tanah. Balerina Cappuccina, makhluk yang gak bisa didefinisikan cuma dengan satu kata. Ia setengah manusia, setengah aroma kopi, dan sepenuhnya anggun. Gaunnya mengalir seperti buih cappuccino, dan setiap langkahnya menyisakan jejak rasa manis pahit seperti espresso pagi hari. Aku di sini bukan hanya untuk menari, katanya sambil berputar di atas angin, tapi juga membawa pesan dari dunia kopi. Kadang, hidup itu pahit, tapi kalau diputar sedikit dan ditambah susu, jadinya bisa dinikmati. Ondel-ondel kecil benar-benar merasa seperti sedang hidup di dunia mimpi. Tapi anehnya, semua ini terasa nyata. Bahkan dia bisa mencium aroma kopi dari gerakan Cappuccina, merasakan getaran tanah setiap kali BRR Patapi meloncat, dan merinding geli saat Lirili Larila menyanyi dengan suara cemprengnya. Mereka berlima mulai berjalan bersama menyusuri jalanan warna-warni yang dibentuk dari gabungan kulit martabak manis dan paving block berbahan kue mochi. Di sepanjang jalan, suara sahur masih terdengar, tapi bukan dari kentungan biasa. Suaranya berasal dari awan berbentuk kentang goreng yang berbunyi, tung-tung, setiap ada angin lewat. Ondel-ondel kecil jadi terbiasa dengan kegilaan ini. Di tengah perjalanan, mereka melewati taman lampion berbentuk tahu bulat yang bisa meletus kalau disentuh. Lirili Larila malah sengaja sentuh satu tahu pakai belalainya, dan, duar, tahu itu meletus jadi puluhan kembang api berbentuk lontong. Semua tertawa, terutama BRR Patapim yang sampai guling-guling sambil ngomong, ini lucunya kayak warung yang jual gorengan tapi nggak jual teh manis. Si ondel-ondel pun ikut ketawa, meski dalam hati masih agak bingung, kok bisa ya semua ini kejadian setelah aku tidur di ruang tamu. Tiba-tiba, perjalanan mereka terhenti di depan jembatan yang dijaga oleh robot berbentuk termos nasi. Robot itu ngomong, sebutkan nama sahur favoritmu, atau kalian tidak bisa lewat. Chimpanzini Bananini dengan santai jawab, kolak durian. Tapi robotnya malah mengeluarkan suara buzzer, tit. Jawaban terlalu umum. Lirili Larila coba lagi, bubur sumsum ditambah selai kacang dan sambal terasi. Robot itu tersenyum dan membuka jembatan. Kreatif. Silakan lewat. Semua pun melanjutkan perjalanan sambil tertawa. Karena ternyata sahur di dunia ini bukan cuma soal makanan, tapi juga soal keunikan dan imajinasi. Sambil berjalan, balerina Cappuccina mendekat ke ondel-ondel kecil dan bertanya, apa yang kamu cari dalam petualangan ini? Si ondel-ondel menggaruk kepalanya yang gak gatal, lalu menjawab, entahlah, tadi aku cuma mau tidur dekat dapur biar cepet bangun sahur. Tiba-tiba dikejar makhluk kentungan dari dalam kasur, terus ditarik sinar ungu, dan sekarang aku di sini. Cappuccina tersenyum, mungkin, sahur ini bukan tentang makan, tapi tentang membuka dunia di balik rutinitas. Kalimat itu nempel di hati ondel-ondel. Mungkin benar, kadang yang kita anggap biasa, seperti tidur di ruang tamu saat bulan puasa, bisa jadi pintu menuju hal yang luar biasa. Petualangan bersama Lirili Larila, BRR Patapim, Chimpanzini Bananini, dan balerina Cappuccina pun belum selesai. Mereka masih harus menembus zona sambal meteor, melewati lorong waktu dari gelas es teh manis, dan menjawab kuis-kuis nyeleneh dari makhluk berbentuk risoles isi susu kental manis. Tapi ondel-ondel kecil mulai siap. Ia tak lagi takut. Ia malah penasaran. Kira-kira, siapa lagi makhluk gila yang akan dia temui di sahur selanjutnya? Setelah melewati jembatan mochi dan lolos dari penjagaan robot termos nasi, ondel-ondel kecil dan para sahabatnya tiba di sebuah lembah kopi yang beraroma kuat, bikin ngiler meskipun belum ketemu makanan. Awan-awan di atas mereka mulai berubah jadi busa cappuccino, dan langit malam perlahan berganti warna menjadi kecoklatan seperti latte hangat. Tapi aroma kopi ini bukan sekadar aroma biasa. Ia membawa pesan. Pesan yang misterius, membius, dan mengandung rahasia. Dari balik kabut wangi Arabica, muncul sesosok makhluk berselimut jubah hitam pekat. Ia melayang pelan seperti uap kopi panas yang baru diseduh. Wajahnya tersembunyi di balik masker espresso, dan matanya bersinar seperti lampu kedai kopi 24 jam. Dialah Cappuccino Assassino, pembawa bisikan aroma kopi dan penjaga gerbang realita. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan desiran. Ketika ia mendekat, semua suara mendadak bisu. Bahkan suara kentungan sahur di kejauhan seketika berhenti, seolah takut akan kehadirannya.
Cappuccino Assassino berbisik langsung ke kepala ondel-ondel, dunia yang kamu pijak ini bukan mimpi. Ini dimensi alternatif yang terbuka lewat tungtung sahur. Dan hanya mereka yang bisa mendengar kentungan dengan hati yang terbuka yang bisa masuk ke sini. Ondel-ondel kecil langsung melongo, kaget campur kagum. Jadi aku terpilih? Tanyanya dalam hati. Sang Assassino hanya menangguk pelan, lalu hilang dalam kepulan busa kopi. Tapi sebelum lenyap, ia menjatuhkan sebuah sendok teh emas berlogo rahasia. Tak lama setelah itu, petualangan jadi makin liar. Dari arah utara, yang di dunia ini berarti arah pintu lemari es, muncul makhluk berbadan kulkas, leher unta, dan lidah sepanjang kain pel. Ia dikenal sebagai Frigo Camelo, si kulkas unta yang tak hanya menyimpan es batu, tapi juga rahasia dingin masa lalu. Setiap kali dia membuka pintunya, muncul benda-benda aneh. Lontong dari tahun 1999, bantal bolong bekas tidur suster ngesot, hingga buku harian mantan. Selamat datang di zona kenangan membeku, kata Frigo dengan suara gemetar seperti es serut. Frigo Camelo mengajak ondel-ondel kecil dan rombongan menuruni lembah es krim sambil meluncur di atas tutup panci. Di sepanjang jalan, mereka melihat pohon salju yang buahnya adalah es mambo rasa nasi goreng. Lirili-larila hampir saja tergoda untuk makan, tapi dicegah oleh cimpanzini Bananini. Kalau kamu makan itu, kamu bisa bicara terbalik selama seminggu, serunya. BRR Patapi malah asik bermain seluncur dan nyangkut di antara dua es krim raksasa. Tolongin gue dong. Pinggang gue ketahan rasa stroberi, teriaknya. Saat mereka tiba di dasar lembah, muncul suara tawa menggelegar dari danau soda. Airnya berwarna merah bata dan penuh gelembung yang menyemprot seperti minuman bersoda rusak. Dari dalam danau itu, muncul buaya berbadan tambun, mengenakan topi chef Italia dan apron bertuliskan, Mang Ia o Esplodi. Yang artinya, makan atau meledak. Dialah Bombardiro Crocodilo, sang buaya meledak-ledak yang kalau masak selalu pakai bahan yang salah. Dia masak spaghetti pakai sereal, goreng pizza pakai sampo bayi, dan selalu menutup masakan dengan teriakan, "Boom masak." Bombardiro menyambut rombongan sahur dengan membuatkan mie goreng rasa semangka dan jus tahu pong. "Kalau nggak suka, tinggal meledak bareng saya," katanya. Semua tentu menolak dengan halus, kecuali BRR Patapim yang penasaran dan mencicipi mie semangka itu. Seketika matanya menyala hijau dan dia berkata, "Aneh banget, tapi kok nagih." Di tengah kegilaan rasa dan tawa, ondel-ondel kecil mulai merasa bahwa dunia ini benar-benar dunia sahur paling ajaib yang pernah ada. Bahkan yang lebih aneh, suara kentungan malam itu berubah jadi melodi jazz yang dimainkan dari panci bekas rendang. Tiba-tiba bumi bergetar, dan dari balik langit-langit marshmallow muncul makhluk paling eksentrik malam itu. Tralalero tralala, seekor hiu berjubah disco, pakai sepatu boots metalik, dan selalu menari diiringi lagu dangdut koplo remix opera Italia. Dia melompat dari awan ke awan sambil melempar glitter dan berkata, "Sahur itu harus bergaya." Tralalero mengajak semua berdansa di atas jembatan cahaya sambil pakai kacamata hitam walaupun malam. Musik mulai mengalun, ondel-ondel kecil bahkan diajak duet dangdut dengan Cappuccino. Sementara BRR Patapi mencoba joget breakdance, tapi malah nyangkut di perut Frigo Camelo yang terbuka setengah. Semua ini terasa seperti mimpi, tapi terasa nyata. Mungkin inilah esensi dari sahur sesungguhnya. Tidak hanya bangun dan makan, tapi membangkitkan dunia imajinasi yang penuh warna dan kejutan. Ondel-ondel kecil, yang semula hanya ingin tidur di ruang tamu dekat dapur, kini jadi pemeran utama di tengah kegilaan ala karnaval Italia Sunda Betawi absurd ini. Ia tertawa, menari, bahkan ikut rap battle lawan Tralalero tentang topik, telur dadar atau telur ceplok, mana yang lebih cocok buat sahur. Dan semua itu hanya permulaan. Karena saat ondel-ondel menatap langit yang kini dipenuhi balon berbentuk tahu isi dan donat bersinar, dia menyadari satu hal. Kalau ini adalah sahur, maka aku nggak mau ketinggalan satu malam pun lagi. Ia belum tahu bahwa di depan masih ada dunia laut yang penuh makhluk sushi, gurita blueberry, dan tengkorak wifi pengemis sinyal. Tapi satu hal pasti, ondel-ondel kecil sudah siap untuk semua kemungkinan terliar yang bisa muncul dari dunia sahur ini. Petualangan sahur ondel-ondel makin menggila saat tiba-tiba seluruh dunia seolah mencair menjadi sirup biru. Tanah berubah menjadi agar-agar laut, langit menjelma langit akuarium,
dan pohon-pohon menjelma rumput laut yang bisa nyanyi. Sebelum sempat bertanya, ini apa lagi? Ondel-ondel kecil, lirili-larila, cimpanzini bananini, BRR patapim, dan caput Cina mendadak tergelincir ke dalam pusaran gelembung raksasa. Bluk bluk bluk. Terdengar suara khas seperti es krim tenggelam dalam teh boba. Mereka kini resmi nyemplung ke dunia bawah laut paling absurd sejagat raya sahur. Begitu tiba, mereka mendarat di atas ekor makhluk campuran kucing dan ikan, bersirip pelangi, berekor kipas, dan berkumis panjang seperti mie bihun. Ia mengenakan helm renang dan sepatu snorkeling. Dialah Trulimero Trulicina, si kucing ikan penjelajah laut sahur yang selalu tampil gaya meski hidup di air asin. Selamat datang di Laut Santuy Abis. Di sini nggak ada ombak, yang ada cuma tepuk tangan arus. Katanya sambil menjentikan sirip dan menghasilkan alunan jazz bossa nova. Ondel-ondel hanya bisa terkagum-kagum. Belum pernah lihat kucing berenang pakai gaya bebas sambil makan keripik singkong rasa abon. Tak jauh dari situ, muncullah makhluk berikutnya yang membuat seluruh rombongan langsung lapar mata. Ia adalah kucing berbentuk sushi, berbulu putih lengket seperti nasi Jepang, dan punya ekor menyerupai potongan salmon segar. Namanya Pusini Susini, sang kucing sushi genit yang punya suara mendayu seperti lagu-lagu galau patah hati. Dia jalan pelan-pelan sambil menggoda ondel-ondel, mau ku peluk atau ku cocol ke kecap asin. Semua langsung bingung, antara pengen meluk, pengen makan, atau malah pengen ngelus-ngelus. Aku sushi hidup, bisiknya, jadi jangan salah gigit. Bahkan caput Cina yang biasanya cuek pun mendadak blushing dan jatuh ke karang karena malu. Lalu, air laut tiba-tiba memutar seperti slow motion iklan pewangi. Muncul dari kedalaman adalah makhluk legendaris. Gurita raksasa berwarna ungu terang, dengan tentakel yang mirip jari-jari anak TK megang es lilin. Di ujung tentakelnya, ada gantungan permen kapas, sandal jepit, dan gantungan kunci bebek. Dialah Blueberry Octopusini, sang gurita blueberry yang memiliki tenda-tenda pesta bawah laut. Mari masuk ke tenda blueberryku. Di dalam ada karaoke air, warung teh botol dalam botol, dan kolam renang anti basah, serunya. Semua langsung nyelonong masuk, dan ternyata benar. Dalam tenda itu, semua bisa nyanyi tanpa suara keluar, bisa berenang tanpa baju basah, bahkan bisa pesan batagor pakai kode Morse. Sambil menari di tenda blueberry dan mencoba permen karet rasa kembang tahu, tiba-tiba ruangan bergetar. Musik berhenti, lampu redup, dan dari pojokan ruangan, muncul sosok tengkorak berjaket hoodie, memakai headset bluetooth dan pegang ponsel dengan sinyal cuma 1 bar. Matanya berkedip hijau, dan dia berjalan pelan sambil berkata, Wi-Fi, kasih hotspot dong, please. Itulah dia, pot hotspot anomali, makhluk misterius pengemis Wi-Fi dari dunia maya yang tersesat di laut analog. Katanya, dia dulu adalah program belajar daring, tapi kebanyakan buffering sampai berubah jadi entitas haus sinyal. Ondel-ondel kecil, yang sejak awal hanya niat tidur di ruang tamu buat nunggu sahur, kini terjebak dalam konflik internasional antara dunia bawah laut dan dunia maya. Ternyata pot hotspot anomali membawa ponsel sakti, yang kalau dicolok ke stop kontak terumbu karang, bisa buka portal ke realitas manapun. Tapi masalahnya, chargernya hilang. Semua panik. Tanpa charger itu, pot akan stuck buffering selamanya dan bisa ngelegin seluruh lautan. Maka dimulailah misi pencarian charger colokan segitiga kuno, yang konon disimpan di dalam perut ikan paus berwajah printer. Petualangan makin absurd saat mereka menyelam lebih dalam dan bertemu makhluk-makhluk lain seperti nasi lemprius, cumi-cumi isi lemper yang bisa rap, cilorina fritana, ubur-ubur goreng tepung dengan saus seblak yang bisa menyala saat lapar, dan si rendut laprina, putri duyung Betawi yang nyanyi sambil ngulek sambal. Bahkan, mereka sempat naik kereta selam berbentuk sosis Solo yang ditarik oleh kuda laut berambut mohawk. Di setiap pemberhentian, muncul tantangan baru, rintangan kipas angin bawah laut, permen gulali yang bisa bicara, dan jellyfish yang mengaji. Namun di tengah kekacauan itu, ondel-ondel kecil mulai menyadari bahwa dirinya mulai berubah. Setiap kali ia tertawa, tubuhnya mengeluarkan cahaya sahur. Ketika ia berbicara, suara kentungan sahur menggema. Rupanya, ia perlahan menjadi penjaga gerbang sahur dunia ajaib, yang hanya muncul setiap Ramadan saat kentungan sahur paling meriah terdengar. Tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia absurd. Antara sahur biasa dan sahur luar biasa.
Akhirnya, berkat kerjasama tim, mereka menemukan charger kuno itu tersembunyi di dalam bubur ayam yang dilapisi daun pisang dalam gua keju. Pot hotspot pun berhasil mengisi daya, sinyal penuh, dan membuka portal menuju dunia selanjutnya. Namun sebelum langkah, ondel-ondel menatap semua teman barunya, Trulimero, Pusini, Blueberry, dan Pot, lalu berkata, "Sampai jumpa di sahur selanjutnya. Aku bakal rindu kalian semua." Mereka berpelukan, pakai baju renang lucu, lalu lompat ke portal yang berbentuk mie bihun rebus berwarna pelangi. Cahaya terang menyilaukan semua, dan tung 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 tung. Tiba-tiba terdengar kentungan sahur di dunia nyata. Ondel-ondel terbangun. Masih di ruang tamu. Masih pakai sarung. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ada jejak gelembung sabun rasa kopi di lantai, dan sisa mie goreng semangka di pojokan meja. Mungkinkah itu semua nyata? Setelah tersedot masuk ke pusaran pelangi berbentuk mie bihun rebus, ondel-ondel kembali terhempas ke ruang tamu rumahnya. Tapi bukan rumah seperti sebelumnya. Kali ini, semuanya beraroma kopi dan mie ayam. Lantainya jadi bantal marshmallow. Dindingnya berubah warna tiap 5 detik. Dan jam dinding menunjukkan pukul, mendekati imsak tapi masih ngantuk. Dengan napas ngos-ngosan dan sarung yang melorot sedikit, ondel-ondel pun sadar bahwa ia baru saja melintasi sahur paling luar biasa sepanjang sejarah ondel-ondel Betawi. Namun sebelum bisa bernapas lega, dari dalam lemari muncul suara, "Tring! Sahur level akhir dimulai sekarang." Pintu lemari terbuka, mengeluarkan cahaya disko dan asap mangga. Dari dalam muncul sosok tinggi besar berjas resmi. Namun kepalanya adalah tumbler stainless, tangannya berupa 2 sendok nasi padang, dan kakinya berbentuk dispenser galon. "Salam, aku Direktur Tung Tung Sahur Pusat, panggil saja aku Tungstor Dominaso," katanya sambil membungkuk, menyemburkan aroma rendang digital. Tungstor menjelaskan bahwa ondel-ondel telah resmi menyelesaikan semua level sahur imajinatif dan kini layak menghadapi ujian final sahur Nusantara, yaitu menyantap sahur dari seluruh daerah Indonesia dalam waktu 3 menit sambil main angklung dan menjawab kuis sejarah Betawi. Kalau berhasil, kamu akan jadi duta kentungan sahur internasional. Jelasnya. Tanpa pikir panjang, ondel-ondel langsung setuju, meski belum sempat gosok gigi. Tantangan dimulai. Tiba-tiba meja makan muncul dari lantai dengan suara whoosh, dan hidangan sahur dari Aceh sampai Papua tersaji. Mie Aceh, nasi kuning Manado, bubur Manado, rendang Padang, soto Betawi, gudeg Jogja, papeda Irian, dan tentu saja nasi uduk lengkap dengan sambal kacang. Di sebelah makanan, terdapat angklung ajaib yang bisa berubah jadi kuis buzzer. "Siap? Mulai!" teriak Tungstor. Ondel-ondel melahap satu persatu sambil menggetarkan angklung. "Siapa nama pahlawan dari Kalimantan Selatan?" "Pangeran Antasari," jawabnya sambil kunyah papeda. "Apa judul lagu wajib nasional yang liriknya, 'Bangunlah Jiwanya'?" "Indonesia Raya," sambil sendok nasi uduk. Semua penonton sahur dunia yang menonton lewat portal hologram sorak-sorai, bahkan Trulimero dan Pusini muncul di layar, melambai penuh semangat. Namun menjelang akhir, ujian tersulit muncul, pertanyaan terakhir. "Apa makna sahur dalam hidupmu?" Semua diam. Lampu meredup. Suara kentungan perlahan memudar. Ondel-ondel menatap semua hidangan, mengingat semua makhluk absurd yang ia temui, dari cappuccino sampai pot hotspot. Ia kemudian menjawab perlahan, "Sahur bukan cuma soal makan, tapi tentang pertemuan, imajinasi, rasa syukur, dan keberanian untuk tetap bangun di tengah lelah. Karena setiap sahur adalah cerita yang bisa ajaib kalau kita niat." Tepuk tangan meriah. Kembang api keluar dari Rich Cooker. Portal sahur menari-nari di langit-langit. Tungstor mengangkat tangan dan menyatakan, "Oleh kekuatan kentungan dan aroma nasi uduk, saya nobatkan kamu sebagai duta kentungan sahur internasional." Sebuah selempang muncul dari dalam microwave dan melingkar di dada ondel-ondel. Sorak-sorai terdengar dari dimensi sahur, dari dasar laut Blueberry hingga pegunungan BRR Patapim. Saat semua makhluk sahur mengarak ondel-ondel dengan marching band dari lontong sayur, mendadak terdengar suara alarm. Ting tong. Waktu imsak telah tiba. Semua lenyap. Ondel-ondel bangun. Masih di ruang tamu. Kasur tipis. Gelas teh setengah isi. Tapi satu hal terasa berbeda. Di tangannya ada selempang bertuliskan,
Sahur terlucu sejagat raya. Tersenyum sendiri, ia melirik jam. Wah, telat sahur, tapi nggak apa-apa. Petualangan malam ini luar biasa banget. Ia berdiri, berjalan pelan ke dapur, memanaskan nasi sisa semalam, dan sambil nyuap sendok pertama, ia bergumam, "Terima kasih, Trulicina. Terima kasih, Pot. Sahur kali ini, gak bakal aku lupain." Dan di luar rumah, dari kejauhan, suara kentungan terakhir bergema. Tung, tung, tung. Tapi kalau didengar lebih seksama, bunyinya seperti tawa kecil cappuccino dan nyanyian Blueberry, menyapa ondel-ondel dari balik semesta sahur yang absurd dan penuh cinta. Terima kasih sudah nonton cerita lucu ondel-ondel kali ini. Kalau kalian suka petualangan absurdnya, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu mereka juga pernah dihantui kentungan pas tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap kocak, dan tetap sholawatan.